bentak kabeh sih. Ini yang ketiga. Sekarang bisa di ini. Sebelum COVID. Oh iya, sebelum COVID ya. Habis itu lagi ke sana nggak datang lagi. 8 Maret kita terakhir di Jogja. 8 Maret terakhir. Februari. Maret. Iya. Menggantinya di Salah satu anaknya mau jadi seniman loh. Diganti yang nangis dulu. Ini kebetulan istri saya itu baru pulang, dia pulang tuh bawa udang mahakam yang segini ini loh. Wah, jadi kita tapi langsung loh malah sudah Pak Mahfud ini teman cerita yang lucu. Ini untuk menyapa sejumlah mengundang beberapa teman seniman ini. Jadi nanti biar Pak Mahfud yang menjelaskan apa maksud kedatangan untuk ketemu kawan-kawan seniman ini. Nyapres. Karena Giring sudah jago, akhir tahun ini Sujiwo Tejo juga akan pasang wajahnya di billboard. Kalau dia sudah memasang wajahnya di billboard, itu membuktikan betapa gobloknya Tejo. Ada pameran di Sakring Art Space, lalu ada Ong Hari Wahyu, dia desainer grafis, langganannya Pak Prabowo. Sebenarnya malam ini juga kita undang Soimah, Marjuki, Marwoto, Susilo, tapi kebetulan mereka sedang ada job karena sudah terlalu lama nil income karena pandemi, dan ini mereka yang bersyukur orang tokoh ketemu Pak Mahfud rapopo kuyu nyelamat ke uripmu ke istana. Nah, saya mau wadul sama Menko Polhukam karena derajatnya lebih tinggi dari menteri loh. Masuk. Jadi saya kemarin terus terang Pak Mahfud rada kecewa. Nah, keperucut kemarin di depan Pak Jokowi muni asu saya ini apa. Jadi saya agak sedih ketika seorang menteri itu memaknai seniman hanyalah orang-orang populer yang wajahnya sering muncul di televisi. Nah, yang membuat saya sedih itu ketika kemudian setelah pertemuan itu saya tanya kepada menterinya apa kira-kira yang akan dilakukan Kementerian Pariwisata Parekraf itu. Beliau menjelaskan kepada saya bahwa saya sudah mengumpulkan 40.000 data seniman yang akan segera mendapatkan BLT, sumbangan. Terus saya tanya, loh itu kan sudah saya alihkan ke Kementerian Sosial, penjelasannya begitu. Saya bilang, Bung, ini bukan masalah orang yang berprofesi seniman menerima bantuan sosial. Ini masalah sebuah profesi yang membutuhkan kebanggaan. Anda mestinya bisa menggunakan dana sosial yang sejenis dana untuk para penganggur itu kepada seniman, tolong dikemas sebagai kehadiran negara menghargai karya-karya seni. Saya bilang kepada dia bahwa para perupa, orang-orang sastra itu orang-orang yang tidak mengharuskan dan diharuskan wajahnya dikenal publik melalui televisi, padahal nama-nama dia nama-nama kelas internasional. Dan hari ini tiarap semua. Terus apa maunya Mas Butet? Tolong umpamakan kementerian Anda itu bikin pameran seni rupa daring, tetapi karya itu dibeli oleh negara melalui duit bantuan sosial itu, jumlahnya mungkin sama, tidak mengganggu anggaran, tetapi bagi seniman itu kan semacam kehadiran negara, pengakuan negara kepada karya seni mereka. Lalu untuk apa karya seni itu? Loh, kantor-kantor pemerintah itu kan dinding-dindingnya perlu diisi elemen interior.
ibu kota negara yang baru. Ruang-ruangnya itu perlu ada lukisan. Penyair-penyair itu bisa didorong untuk bikin puisi-puisi, dibayar oleh negara, nilainya sama dengan bantuan sosial yang akan Anda berikan. Itu bagi seniman lebih punya makna daripada Anda membagi-bagi kepada seakan-akan ini para penganggur yang perlu ditolong. Lalu jawabannya standar lah kalau menteri seperti itu, lalu jawabannya problem birokrasi lah, ini. Ya terserah, aku bilang itu. Yang penting saya sudah menyatakan, saya memberi masukan kepada Anda yang mempunyai jabatan, punya kekuasaan, berpikirlah yang agak kreatif, saya bilang. Saya rada marah waktu itu, karena habis ketemu di istana itu toh, ya udah. Nah, makanya saya mengadu Pak Mahfud, kan Menko, lebih dhuwur derajatnya. Nah, monggo gimana nanti? Masuk. Ya, salam Pak Mahfud. Mungkin pertama yang saya pesan ke teman-teman seniman, nanti kalau mantu saksinya jangan orang-orang kayak Pak Mahfud ini. Saya mantu, saksinya Pak Mahfud. Waktu itu saya nggak nyangka bahwa Pak Mahfud akan jadi menteri. Jadi masih orang biasa waktu itu, makanya aku minta jadi saksi, terus Pak Mahfud oke. Sekarang sudah jadi saksi, itu ternyata aku nggak bisa kritis lagi sudah. Langsung dengan dia. Jadi sebenarnya aku banyak kritik ke Pak Mahfud, termasuk yang bilang bahwa COVID sama dengan istri. Lihat aja di Twitter, aku sudah nggak pernah kritis Pak Mahfud lagi. Gitu loh. Makanya jangan pernah membuat ngundang jadi saksi yang patut diduga kan jadi menteri. Aku waktu itu gak nyongkong Pak Mahfud terus jadi menteri piro coba. Mulai dari DPR mendekati terus jadi ketua Mahkamah Konstitusi, mendekati istana terus kan, makin dekat sama istana terus. Justru istana tenan. Istana. Makanya saya di forum ini nanti Pak Mahfud tolong jawab. Mas Warno tadi betul, di awal-awal itu kita punya energi kreatif yang saling bantu Pak, di awal-awal COVID Pak. Makin lama kok nggak ada. Antara lain dugaan saya, karena orang-orang di atas itu dalam tanda kutip patut dipertanyakan. Nah, karena saya nggak bisa ngerti Pak Mahfud, saya ngerti atasannya. Celakanya Pak Jokowi juga datang ke saya mantu. Langsung kayak gitu. Aku di periode kedua Pak Jokowi aku nggak bisa ngerti ceritanya. Nggak pernah aku ngerti Pak Jokowi. Belas. Itu jam 5 ada konfirmasi bahwa Pak Jokowi akan datang. Acara jam 7. Waduh. Ya seneng waktu itu gitu loh. Tapi tak pikir-pikir kok gak enak juga gitu. Nah, Wong Jatim kalah karo wong Songo. Di pangku mati. makanya karena beliau nggak datang saya titip. Kalau masyarakat mau kompak lagi, bu anak sama mantu itu mundur Pak dari pencalonan pilkada, gitu. SK-nya udah turun ya Pak. Karena dengan itu kita akan percaya lagi Pak. Aku tuh ke Bu Susi Pak, kapan hari 5 kali dalam 2 hari 5 kali pesan, begini pesannya. Mas Tito, tolong itu you punya sahabat itu, kasih tahu Bapak, kalau dia kan deket sama Bapak. Apa pesannya? Itu yang suruh mundur. Dibawain lobster Pak. Lobsternya saya kasih budet. Itu lobster yang khusus. Nah itu satu Pak, tolong pesan kalau nggak bisa mundur ya Pak, memang secara hukum nggak apa-apa, setiap warga negara punya hak Pak. Tapi kan di atas hukum kalau nggak salah ada etika. Ini itu aja sih Pak. Kenapa kok kita jadi saling curiga lagi? Di awal-awal 3 bulan pertama itu betul Pak Mas Warno tadi, kita saling bantu. Makin lama makin curiga lagi satu sama lain. Terus yang kedua, yang terakhir, pilkada serentak ini gimana? Saya tadi ngobrol-ngobrol antara sama Mas Budi Kunchoro. Orang ketika tidak butuh duit aja, itu serangan fajar gila-gilaan Pak. Nanti pilkada serentak ini gimana? Peran kami para seniman ini apa yang bisa
Karena orang masih butuh duit itu pilkada serentak ini nanti. Pasti politik duit gila-gilaan. Itu aja sih Pak. Apa ya? Kami tetap bekerja. Besok kami ngadakan dengan 100 seniman Jogja Solo akan pentas. Dan Pak Mahfud perlu tahu juga bahwa ada beberapa daerah di Jogja, di Sleman, kami akan syuting di sana. Proses latihannya itu penduduk ketat. Pak Camat mewajibkan semua rapid dan dijaga penduduk. Yang kru sama itu yang boleh masuk yang punya rapid test. Jadi itu sih Pak, pilkada kita butuh duit, terus salam buat Bapak. Gitu. Kalau sana mundur, kita akan kompak lagi Pak. Gitu. Karena melihat bahwa ini bangsa, gitu loh. Saya kira, makasih. Saya nggak tahu. Tetapi bahwa rumah tangga itu menurut saya perlu mendapat upah langsung. Itu membedakan antara mana yang seniman dan mana yang tidak. Karena tidak ada asosiasi